Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahibatul Faridzi. Saya dari kelas AK 102 dengan NIM 24030100243. Di sini saya akan memberikan pemaparan terkait penerapan fungsi nonlinier dan diferensial dalam ekonomi dan bisnis, disusun untuk memenuhi mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis berdasarkan makalah yang telah saya susun sebelumnya. Baik, dalam pemaparan ini saya akan membahas mengenai 3 pokok pembahasan. Yang pertama, terkait pengertian apa itu fungsi nonlinier dan diferensial. Kemudian yang kedua langsung masuk ke penerapan soal terkait fungsi nonlinier, dan yang ketiga penerapan soal terkait diferensial. Baik, masuk ke dalam pembahasannya pertama, yaitu terkait pengertian apa itu fungsi nonlinier dan diferensial. Yang pertama, fungsi nonlinier itu mencakup berbagai jenis hubungan matematika di mana perubahan dalam satu variabel ini tidak menghasilkan perubahan yang proporsional untuk variabel lainnya. Jadi, fungsi nonlinier ini merupakan konsep dalam matematika yang menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih di mana perubahan pada satu variabel ini tidak selalu menghasilkan perubahan yang sebanding atau proporsional pada variabel lainnya. Dalam ekonomi dan bisnis sendiri, fungsi ini sangat relevan karena banyak hubungan antara variabel ekonomi yang tidak linear, seperti hubungan antara harga dan permintaan atau antara biaya produksi dan output. Semisal ada dalam fungsi permintaan, perubahan harga itu tidak selalu diikuti oleh perubahan jumlah barang yang diminta secara proporsional. Ada faktor-faktor lain seperti pendapatan konsumen, elastisitas permintaan, dan kondisi pasar juga memengaruhi hubungan tersebut. Sehingga fungsi nonlinear ini memberikan fleksibilitas untuk menggambarkan pola yang lebih kompleks dan realistis, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap perilaku pasar dalam pengambilan keputusan strategis. Sedangkan untuk diferensial sendiri, ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai perubahan kecil dalam suatu variabel dan bagaimana hal itu memengaruhi keputusan dalam ekonomi. Jadi, fungsi diferensial ini digunakan untuk menganalisis laju perubahan variabel ekonomi seperti biaya, pendapatan, dan laba guna memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dengan menerapkan konsep diferensial atau turunan dari fungsi ini, kita dapat menentukan titik maksimum atau minimum dari suatu fungsi, yang dalam konteks bisnis biasanya berhubungan dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Melanjutkan pembahasan yang lebih dalam terkait fungsi nonlinier, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa fungsi ini menjelaskan terkait satu variabel yang tidak mempengaruhi variabel lainnya secara proporsional. Dalam contoh fungsi yang saya sebutkan dalam pemaparan ini akan menjelaskan bahwa perubahan variabel harga ini tidak akan mempengaruhi perubahan variabel jumlah atau kuantitas secara proporsional. Biasanya operasi fungsi yang dipakai adalah menggunakan bentuk pembagian, perkalian, ataupun eksponensial. Seperti contoh, dalam fungsi permintaan, ada fungsi GD sama dengan A per P pangkat B, di mana GD merupakan jumlah barang yang diminta, P adalah harga, dan AB adalah konstanta. Dan fungsi penawaran yang menggunakan rumus QS sama dengan C kali P pangkat D, di mana QS merupakan jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga, dan CD adalah konstanta. Dalam dua rumus tersebut bisa disimpulkan bahwa perubahan harga ini tidak akan mempengaruhi jumlah secara proporsional atau sebanding, karena operasi yang digunakan menggunakan pembagian, perkalian, maupun eksponen. Selanjutnya terkait diferensial atau turunan fungsi. Jadi, diferensial ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh perusahaan berdasarkan revenue dan cost-nya. Untuk fungsi keuntungan sendiri dirumuskan dengan P sama dengan total revenue dikurangi total cost. Nah, untuk mengetahui keuntungan maksimum harus melalui dua syarat terkait diferensial. Yang pertama, turunan pertama dari fungsi keuntungan tersebut harus sama dengan 0.
di mana turunan pertama dari total revenue merupakan marginal revenue, dan turunan pertama dari total cost merupakan marginal cost. Jadi marginal revenue dikurangi marginal cost ini harus sama dengan 0, atau secara matematis bisa juga dirumuskan dengan marginal revenue sama dengan marginal cost. Kemudian syarat yang kedua, yaitu turunan kedua dari fungsi keuntungan ini harus bernilai negatif. Jadi secara grafik, fungsi tersebut akan membentuk sebuah parabola yang akan menghadap ke bawah dengan titik puncak sebagai titik maksimum atau keuntungan maksimum perusahaan. Secara matematis bisa dirumuskan dengan turunan kedua dari keuntungan terhadap Q itu kurang dari 0. Selanjutnya masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu terkait penerapan soal fungsi nonlinier dalam ekonomi. Di sini terdapat contoh soal, berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar jika fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 50 dibagi P pangkat 1,2 dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 20 dikali P pangkat 1,1. Di sini P adalah harga dalam ribuan. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan fungsi equilibrium, di mana jumlah dari permintaan harus sama dengan jumlah dari penawaran, atau QD sama dengan QS. Kemudian dapat dimasukkan fungsinya, QD yaitu 50 dibagi P pangkat 1,2 dan QS adalah 20 kali P pangkat 1,1. Kemudian dapat dioperasikan secara matematis dan didapatkan harga dalam kondisi equilibrium adalah 1,49. Nah, untuk mencari jumlah atau kuantitasnya dalam kondisi equilibrium, kita bisa mensubstitusikan harga tersebut ke dalam salah satu persamaan. Di sini saya menggunakan persamaan penawaran, di mana Q sama dengan 20 dikali P pangkat 1,1. Kemudian P-nya diganti dengan 1,49, dilakukan operasi secara matematis, dan kemudian didapatkan hasil akhir jumlah atau kuantitas dalam kondisi keseimbangan adalah 30,99. Sehingga dari pekerjaan tersebut dapat disimpulkan bahwa harga keseimbangan di pasar adalah sekitar 1,49 dalam ribuan dan jumlah keseimbangannya adalah sekitar 31 unit. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui fungsi tersebut nonlinier? Ini dapat dilihat dari grafik yang sudah saya cantumkan dalam pemaparan ini. Di sini ada dua garis. Yang pertama garis merah merupakan garis penawaran, kemudian garis biru merupakan garis permintaan. Di sini dapat dilihat bahwa kedua garis, yang pertama yang merah agak melengkung, kemudian yang biru lumayan melengkung ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa variabel P ini tidak mempengaruhi kuantitas secara proporsional, karena P ini akan mempengaruhi kuantitasnya secara berdasarkan perbandingan tertentu. Nah, bagaimana kita tahu titik keseimbangannya? Kita bisa melihatnya dari perpotongan antara dua garis ini. Di sini dapat dilihat bahwa mereka berpotongan pada titik P1,49 dan titik Q-nya di 31. Masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu terkait penerapan soal diferensial dalam ekonomi. Di sini terdapat contoh soal, sebuah harga per unit barang P pada suatu perusahaan adalah 10 dalam jutaan, serta diketahui fungsi TR-nya adalah 10Q dan TC-nya Q kuadrat ditambah 5Q. Maka, berapa nilai keuntungan maksimum perusahaan? Untuk menyelesaikannya, kita harus mengetahui dulu fungsi keuntungannya didapat dari total revenue dikurangi total cost, yaitu 10Q dikurangi Q kuadrat ditambah 5Q, didapatkan 5Q min Q kuadrat. Di sini masih terdapat variabel Q, sehingga kita harus mencari dahulu Q-nya berapa. Itu bisa menggunakan syarat pertama dari
diferensial untuk mencari keuntungan maksimum, yaitu turunan pertama dari fungsi keuntungan harus disamadengankan dengan 0. Artinya, turunan dari 5Q min Q kuadrat harus disamadengankan dengan 0. Nah, turunan pertama dari 5Q adalah 5 dikali 1 dikali Q dipangkatkan 1 min 1, hasilnya adalah 5. Dan turunan dari Q kuadrat adalah 2 dikali Q dipangkatkan 2 min 1, hasilnya adalah 2Q. Sehingga turunan pertama dari fungsi keuntungan adalah 5 min 2Q. Nah, ini harus disamadengankan dengan 0 untuk mencari Q-nya, sehingga didapatkan Q-nya adalah 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kemudian kita juga harus membuktikan bahwa turunan kedua dari fungsi keuntungan tersebut harus kurang dari 0. Artinya nanti parabolanya akan membentuk ke bawah dengan titik maksimum sebagai keuntungan maksimum. Di sini turunan kedua maka bisa didapat dari turunannya 5 min 2Q ini diturunkan lagi. Artinya turunan dari 5 adalah 0 karena tidak memiliki variabel. Kemudian turunan dari 2Q adalah 2 kali 1 dikali Q pangkat 1 dikurangi 1, yang hasilnya adalah 2. Artinya turunan kedua dari 5Q min Q kuadrat adalah min 2, yang mana nilai tersebut merupakan kurang dari 0. Nah, untuk mencari keuntungannya, kita bisa mensubstitusikan nilai Q ke dalam fungsi keuntungan yang pertama, yaitu P sama dengan 5Q min Q kuadrat. Q-nya dimasukkan 2,5, sehingga didapatkan hasil 12,5 dikurangi 6,25 adalah 6,25 sebagai keuntungan maksimum perusahaan. Nah, apabila digambarkan secara grafik akan membentuk parabola seperti yang saya cantumkan dalam paparan berikut, di mana titik maksimumnya atau titik puncaknya merupakan keuntungan maksimum perusahaan, yaitu pada titik P sama dengan 6,25 dengan Q yaitu 2,5. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.